Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, 12 TKJ 4 dari SMK Negeri 4 Goa. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang pengujian dan evaluasi produk. Di bagian A, pengujian produk, terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama hakikat pengujian produk, yang kedua tujuan pengujian produk, yang ketiga kegunaan pengujian produk, dan yang keempat pihak yang berperan dalam pengujian produk, dan yang terakhir yaitu tentang persyaratan pengujian produk. Di bab 3 ada 3 bagian, yaitu yang bagian A tentang pengujian produk, di bagian B tentang standarisasi dan sertifikasi produk, di bagian C evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Nah, kita akan membahas di bagian A, yaitu tentang pengujian produk. Di bagian pertama yaitu tentang hakikat pengujian produk. Apa itu hakikat pengujian produk? Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Sekarang bagian yang kedua, yaitu tentang tujuan pengujian produk. Tujuan pengujian produk yang pertama yaitu memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Yang ketujuh, yaitu sebagai bukti dalam proses hukum. Yang kedelapan, yaitu membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Dan yang terakhir, yaitu membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu tentang kegunaan pengujian produk. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama, merek, kualitas, kemasan produk. Yang kelima, dapat membantu kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Nah, sekarang ke bagian yang keempat, yaitu tentang pihak yang berperan dalam pengujian produk. Apa saja pihak yang berperan dalam pengujian produk? Ada 3 pihak yang berperan dalam pengujian produk, yaitu yang pertama, pihak pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Yang bagian kedua yaitu tentang perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Yang ketiga, organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dengan pemerintah. Bagian yang kelima yaitu tentang persyaratan pengujian produk. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk benar-benar akurat.
dan dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Di bagian A yaitu tentang pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama. Di bagian B yaitu tentang data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Di bagian C yaitu tentang perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. Di bagian D yaitu tentang uji lingkungan nyata. Pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Sekarang, di bagian E, yaitu tentang populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki bangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Di bagian G yaitu tentang tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Di bagian B yaitu tentang standarisasi dan sertifikasi produk. Di bagian B ada dua bagian, yaitu yang pertama tentang pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Yang kedua tentang Badan Pengaturan Standarisasi Produk Nasional. Nah, di bagian yang pertama yaitu tentang pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Yang kedua yaitu tentang Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standarisasi dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik, serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Nah, Badan Standarisasi Nasional atau BSN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Yang kedua yaitu tentang koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Yang ketiga yaitu tentang fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Yang keempat yaitu tentang penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Dan yang terakhir yaitu tentang penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Nah, itulah tadi dari penjelasan dari bab 3 yaitu tentang pengujian dan evaluasi produk. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.